Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, welcome back in Abah Cenggo dan kembali lagi bersama teman gue Muhammad Khalid Afandi di channel YouTube kesayangan Anda. Bukan sih, kalau kesayangan Anda mungkin subscriber gue udah ribuan ya. Kalau sekarang berapa? Masih 30. Ya maklum. Ya anggap aja gimana ya, sok-sok sibuk dikit lah. Ya oke, hari ini gue udah pindah dari kosan lama yang di Pondok Jaya itu karena banjir. Gue sekarang ada di daerah Kemang. Mumpung Muhammad lagi main nih. Kayaknya di tengah jadwal gue yang padat banget ya. Padat wawancara. Bukan padat kerja ya, padat wawancara kantor. Ya you know lah. Ya. Kesukaan gue adalah bertemu dengan HRD. Ya jadi buat kalian yang mau tahu ya, jadi kegemaran Muhammad itu adalah diwawancara HRD. Perkara diterima itu urusan belakang udah itu. Jadi kita mau ngapain nih? Nah iya nih. By the way, lah, sosok Kemang banget. Kan dari Kemang, harus Kemang. Iya, harus Kemang banget ya. Jadi gue itu beberapa hari yang lalu sampai semalam itu nggak sengaja scroll YouTube nih Mar. Terus nemuin apa ya? Perihal kayaknya tahun 2023 tuh bakal jadi tahun yang gelap karena efek pandemi. Oh iya, gue juga sempat ngedenger tuh gara-gara pandemi kemarin tuh jadi perputaran uang tuh agak sedikit ngadet macet gitu. Ya. Terus itu mengakibatkan resesi yang akan diprediksi tahun depan sih sebetulnya. Nah, permasalahannya bukan itu Mar. Bukan cuma itu doang nih permasalahannya. Dampaknya apa ke orang-orang freelancer kayak kita? Nah itu kalau dampaknya sih kalau menurut gua ini mungkin garis besar aja. Dampaknya itu pekerjaan aja bagi orang yang bekerja itu akan ketar-ketir karena kan sekarang Shopee aja udah pada di PHK kan yang perlu tahu kan gitu. Startup udah mengurangi karyawan gitu. Ya itu supaya tetap perusahaannya tetap eksis gitu. Dia aja yang bernaung dalam company aja udah begitu gitu. Apalagi kita yang tidak ada naungan rumah. Tidak ada wadah ya. Tidak ada wadah gitu. Dan menurut gua kita harus yang lebih ketar-ketir sih daripada mereka gitu. Cuman bagusnya adalah sebenarnya untuk para freelancer kayak kita ini, sebenarnya kita tuh masih dibutuhkan. Cuma otomatis harga kita kayaknya bakal lebih turun. Nah, alternatifnya gitu loh. Kita harus membuat inovasi yang mungkin kayak gimana kita bisa ngepres budget seminimal itu untuk klien, cuman bisa dapet hasil yang maksimal gitu kan. Otomatis kan kayak gitu. Ya kayak pasar Indonesia aja guys ya. Sekarang gini, semua di aplikasi pencarian kerja kalau lu nyari videographer ataupun fotografer, itu pasti dimintanya buat lu bisa desain, lu bisa ngedit itu maupun either ngedit foto ataupun ngedit video gitu kan. Terus plusnya bahkan sampai visual effect, sampai graphic design dan motion graphic bahkan itu gila sih. Dan ya kita harus bisa ngerjain itu semua dengan tuntutan job desk yang sebenarnya kalau di aplikasi itu cuma satu, fotografer atau videografer. Cuman kita harus bisa merangkap itu gitu loh. Ya itu kan menggambarkan kalau market Indonesia tuh mau bayar satu tapi pengen dapat semua gitu. Ya itu betul sekali sih. Kayak ya mungkin dikiranya pekerjaan fotografi itu memang hanya sekedar motret tok gitu kan. Padahal kan kalau bagi kita yang akademisi gitu, nggak cuma sekedar itu doang gitu. Foto tuh ada konsepnya segala macam, terus ada pertanggungjawabannya kenapa lu ngambil kayak gini, teorinya apa gitu. Nah pada saat lu ke company kan mungkin itu nggak akan kepake karena mungkin yang dibutuhkan hanya ya paling apa sih yang dibutuhkan gitu, kayak sekedar upload dan habis itu foto itu cukup, nggak terlalu bagus juga nggak apa-apa, yang penting cukup gitu, naik gitu. Jadi yang dibutuhkan memang kecepatan itu. Nah mungkin yang dipikirkan oleh owner itu ya alah foto doang kok gitu, mungkin bisa dibarengin sama yang lain, video gitu. Terus bahasa halusnya nih bisa motion graphic design, nilai plus padahal harus padahal yang bakal dicari adalah itu yang bakal dicari nanti akan yang masuk adalah itu sih sebetulnya. Ngaku Anda ya kan? Pasti gitu kan. Anda owner Anda owner ya,
Ya. Nah itu yang tapi wajar sih, memang kan setiap orang kan pasti maunya untung kan, iya, nggak mau rugi gitu. Cuman ya kadang-kadang ya emang kelewat requirement aja gitu, yang orang harus 3 atau 4 job desk. Cuman kan nanti kan ya udah, kalau nggak mau kerja di sini ya udah cari yang lain gitu. Iya. Kalau lu nggak mau ya udah nggak usah ngelamar di sini kan gitu. Jadi kan serba salah. Iya. Dan lagi ditambah fenomena yang akan nanti ke depannya resesi itu kan. Nah, itu jadi kan semakin takut kan gitu. Iya. Jadi ya udah masuk kerja stres gitu. Jadi kayak nggak worth it aja sih sebetulnya. Malah mental yang kena ya. Nah sebenarnya itu juga yang ngebuat gue sampai sekarang nih, alasan gue kenapa nggak mau ngantor, karena emang gue gue terbatas di ilmu itu gitu loh. Kalau lu suruh gue cuman motret sama ngedit, retouch sedikit mungkin bisa. Tapi kalau lu nyuruh gue buat video nih, oke, gue di lapangan oke. Tapi kalau lu nyuruh gue harus ngedit yang si tiba-tiba BM ini itu terus sampai bahkan ngarahnya ke motion graphic kayak harus pakai After Effects segala macam, ya mungkin gue belum sanggup gitu kan. Karena emang gini, gue mendalaminya yang ibaratnya gimana ya, yang pengen gue buat sebagai expert itu di fotografinya gitu, bukan di hal-hal lain. Terus gue punya pengalaman menarik ya, nggak tahu nih perusahaan yang mana gitu ya, ketika interview tuh Zoom waktu itu, lewat meeting gitu, terus kita di interview gitu, sampailah gue nyebutin rate gue berapa, habis itu gue kasih tahu kemampuan gue apa aja gitu. Ya kan mungkin kemampuan yang gue miliki tuh sedikit, dalam artian nggak sebanyak orang-orang itu yang sekedar bisa doang gitu. Dalam artian ya sedikit, ya itu yang gue dalemin gitu loh. Maksud gue 3 atau 4 aplikasi, ya tapi yang gue dalemin itu. Misalkan orang-orang zaman sekarang kan dia belajar banyak gitu, tapi mungkin dasar-dasarnya aja atau gimana, jadi dia udah bisa lah gitu. Nah company itu bilang, Mas kok rate-nya segini ya, padahal yang bisa tuh cuma segitu. Banyak orang-orang di luar sana kayak bisa banyak tapi kok biasa aja gitu. Langsung emosi gue ngedengerin. Asli pengen gue tutup tuh telepon gitu. Terus habis itu kayak anjing. Iya kan, ngerasa kan kayak misalkan lu nyebut aplikasi gini. Terus lu nyebut rate yang biasa emang udah sewajarnya lah gitu. Terus dia dibilang kayak gitu, mungkin itu bagian dari interview ya. Cuman gue nggak pernah sama HR dimanapun dikasih pertanyaan seperti itu gitu. Lu kayak disodorin tentang lah lu kan cuma bisa segini, kok rate lu segitu. Wah langsung emosi gue. Terus habis itu untungnya gue masih bisa kontrol, dan gue ngomong kayak gini, kontrol diri itu sama kontrol manajemen waktu tuh butuh pengalaman tau sebetulnya. Iya. Mana bisa lu ngontrol manajemen diri gitu, ngontrol emosi lu, ngontrol ego lu, idealis lu gitu. Kalau misalnya lu nggak punya pengalaman gitu, miliki oleh perusahaan startup adalah lu dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Iya. Nah kalau nggak ada pengalaman ke situ, wah bisa stres lu, tiba-tiba disuruh apa gitu. Nah setelah diproses, setelah dengar jawaban itu udah, habis itu dia chat lagi, nggak mau balas. Tapi ini ya emosi dengan perubahan, terus dengan timeline untuk update untuk segala macam gitu, itu kayak mengharuskan kita kayak sat buat tapi dengan ketidakmanusiaan di harga gitu loh. Ya kalau misalkan menurut itu sih sebetulnya itu dipicu dari berbagai hal, dan salah satu hal yang paling mencolok tuh adalah pandemi sih. Iya sih, iya. Dengan adanya pandemi tuh mungkin perusahaan tuh menilai semua orang butuh kerja gitu. Jadi ketika gue press, gue tekan, gue kasih budget sekian gitu. Ya ini mungkin kontradiktif ya dengan kenyataannya atau. Cuman yang gue rasakan seperti itu, kayak pembahasannya tuh mengarahnya kayak ke sana gitu, kayak ya lu lagi butuh kerja kan gitu. Ya udah, lu harus bisa ini gitu. Padahal kan nggak segitunya juga gitu. Lu bisa mengkondisikan lah semuanya pada tempatnya gitu. Ya masa ya fotografer lu suruh graphic designer gitu. Iya kan nggak masuk akal. Masa fotografer lu suruh motion graphic kan gitu. Tapi kan namanya juga pengen kerja terus pengen dapat duit di masa pandemi kan susah. Ya makanya mau nggak mau harus belajar gitu. Tapi ketika jelek dibully kadang-kadang kan, kalau kayak gitu kan susah ya. Makanya serba salah gitu. Nah ketika lu belajar hal baru, ekspertis lu nih lu tinggalin. Jadi kadang-kadang
yang fotografinya lu tinggalin, jadi lu belajar hal yang lain, jadi tenggelam akhirnya, susah gitu. Jadinya kayak nggak ada yang bisa salahin. Perusahaan juga maunya untung, kita juga maunya kerja, kondisi juga mengharuskan kita kerja dan mereka membayar kita dengan murah kan gitu. Karena mereka juga struggle, kita juga struggle, nggak ada yang bisa disalahin. Serba gimana ya? Ya serba keterikatan sih. Serba segitiga gitu. Cuman masalahnya yang harus mereka sadari adalah kalau graphic design itu juga ada sekolahnya gitu loh. Itu ada psikologi warna namanya. Terus ada apa lagi ya? Selain psikologi warna itu dia kayak bentuk gitu kan. Bentuk-bentuk arah-arah itu ada dipelajari juga gitu loh. Shape segala macam di apa? Rektangular gitu-gitu karena itu ada maknanya gitu loh. Lah sementara kalau kita kan cuma belajar apa paling angle kan beda gitu. Angle kan psikologi angle kan beda sama psikologi desain gitu loh. Jadi kayak ya kalau kita nggak bisa sementara lu nuntut kayak gitu ya jangan dibully gitu loh. Kan lu maunya murah gitu loh. Kalau lu mau murah terus lu mau bagus itu kayaknya agak impossible gitu. Ya mungkin rate Anda adalah anak-anak SMK, bukan anak-anak lulusan kuliah. Tapi ya nggak bisa salahin, sekali lagi nggak bisa salahin. Iya sih. Memang itu hak mereka gitu. Dan kita tuh nggak bisa nyalahin mereka karena ya itu ketika kita approve dengan suatu pekerjaan atau baik freelance ataupun full time gitu, kita kan udah menandatangani sebuah kontrak, berarti kita menyetujuinya kan. Itu. Cuman yang kita sayangkan secara secara kontekstual aja sih sebenarnya, secara apa namanya pola pikirnya kok setega sangat disayangkan kayak gitu loh. Sekelas HRD. Tapi ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya sebenarnya. Tapi kalau menurut lu sendiri, lu gimana menghadapi kenyataan yang emang udah begini tuh, udah ruwet, terus tiba-tiba ditambah tahun depan resesi gitu. Nggak tahu benar atau tidak, tapi ya kan harus mempersiapkan kan. Iya. Lu kan udah full time banget freelance nih. Full time nganggur benar. Full time freelance guys. Dan freelance. Gimana ya? Sebenarnya pengen ngomong ini tuh kayak di sebagian orang tuh pro kontra gitu lah. Cuman mostly harusnya orang setuju dengan ini ya. Gimana gue ngadepin resesi tahun depan? Ya pertama langkah-langkah duniawinya, gue ngelakuin ngiklanin foto gue di Instagram tuh pasti. Gue sering-sering upload foto dan juga ya ini salah satunya dengan buat channel kayak gini, ngidupin YouTube gue lagi gitu kan, yang mana sebenarnya kalau gue konsisten ngupload video itu dalam 2 tahun mungkin follow subscriber gue sama viewers gue udah naik parah sih. Karena emang gue dan editor gue berjauhan gitu kan, terus lebih ke mager sih gue ngedit tuh. Gue bikin konten oke gitu lah, cuman buat ngedit tuh aras-arasan gue, kayak mager aja gitu. Ya itulah akhirnya yang bikin mandek. Tapi mungkin satu hal yang patut diacungi jempol adalah kunci dari kesuksesan tuh mulai. Iya sih sebenarnya. Nah, lu udah one step ahead untuk itu memulai gitu. Iya. Gak usah dipikirin kayak nanti gimana views-nya apa segala macam, yang penting jalan aja dulu. Ya. Kuncinya ini nih, trust yourself. Gue percaya ya, mau segimanapun rezeki orang gitu loh. Itu pasti ada alasannya kenapa Tuhan ngasih rezeki dia segede itu. Entah dia menghidupi keluarganya atau dia punya tanggung jawab A, B, dan C gitu ya. Mungkin karena gue masih ya alhamdulillah ya Allah, jangan sampai, semoga nyokap bokap dan keluarga gue sehat-sehat aja. Mungkin karena ya gue belum ada beban di situ gitu kan. Jadi ya gue masih mikirin gimana gue settle dulu gitu. Ya terus aja jalan, yang penting jangan berhenti sih. Iya betul sih. Yang penting jangan berhenti. Dan itu juga alasan gue kenapa gue balik ke sini, balik lagi. Gue tekanin itu. Karena kalau di sana gue bakal nganggur parah gitu. Di sini setidaknya sebulan 2-3 kali tuh ada lah callingan gitu kan. Nah itu juga yang jadi apa ya? Mungkin cara gue melangkah ya, dengan ngambil itu dari sana, ngambil ini dari sana gitu. Mungkin itu nanti akan jadi sebuah circle gue akhirnya kan, jadi channel gue gitu. Enggak, tapi sebetulnya yang lu lakukan adalah sesuatu yang membuat lu tidak nyaman.
which is good gitu. Ketika manusia kan berada ketidaknyamanan tuh dia selalu mencari cara gimana caranya untuk menjadi nyaman kan. Iya. Coba bayangin kalau lu tetap di Surabaya gitu dengan kenyamanan yang ada gitu, tarsok gitu. Oh, justru itu tidak nyaman. Tarsok. Jadi nggak, karena kenyamanan tarsok itu, jadi kayak udah aja gitu, mager. Nah kalau lu di sini kan tarsok gitu, udah overthinking malamnya. Kagak makan gitu. Nggak makan, nggak tidur habis subuh. Iya kayak gitu. Jadi kan sebuah realita yang sebenarnya kayak kok dipertanyakan tuh, kenapa lu nyari jalur yang tidak nyaman. Ya itu memang kalau lu berada di nyaman terus ya lu situ-situ aja gitu. Walaupun pun nanti ketika lu udah dapet sesuatu, wah ini gue banget nih, dalam jangka waktu tertentu lu nggak mungkin sampai mati berada di situ karena ya kalau nggak di situ ya nggak naik kelas. Pokoknya semuanya belajar, dan habisnya belajar ya mati. Kita mau naik kelas aja, kita harus melewati ketidaknyamanan ulangan kan? Iya gitu kok. Itu loh. Pelajaran ini lagi gue kumpulin nih. Terus nanti habis itu ulangan, nah baru naik kelas nggak? Gitu kan? Bisa tinggal kelas. Iya. Kalau lu nggak pantas. Bener. Sebenarnya kan bukan pentingnya, bukan naik atau tidaknya, proses pantas atau tidaknya sebenarnya lu. Pantas enggaknya. Kalau lu naik kelas nyogok, sama aja lu di kelas selanjutnya juga akan beban gitu. Iya. Karena emang di alasan lu nyogok tadi karena emang sebenarnya lu beban gitu loh. Lu belum pantas. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kemarin tuh gue udah ngomongin masalah ini. Muammar sih triggernya. Emang anjing nih anak nih. Pertamanya adalah gue ngomong nih, ada satu teknologi dalam sebuah flash ya, punyanya Perfoto nih. Dia itu bisa connect ke Bluetooth, connect ke HP pakai Bluetooth. Terus si lampu ini bisa berfungsi Bluetooth-nya ini berfungsi kayak trigger di kamera ke flash gitu. Yang mana kita bisa bawa flash gede sambil motor pakai HP gitu loh. Nah, dari situ Muammar kepikiran, apakah mungkin untuk urusan profesional nanti device kamera ini diganti oleh HP gitu, oleh sebuah HP. Ya, yang mana itu adalah suatu jalan panjang sih sebenarnya. Itu rentetan panjang yang perlu dibedah gitu loh. Karena gini, untuk kamera pun gitu loh, mereka punya standar sendiri-sendiri gitu loh. Kayak kalau kita ngomongin sinema nih, sinema udah pasti kita ngarahnya ARRI atau enggak Red gitu kan. Yang rendahnya lagi ada Blackmagic gitu. Ada Ursa Mini segala macam. Nah, untuk HP gitu loh. Untuk sekarang kamera yang bagus apa ya? iPhone atau apa? Atau Google Phone gitu? Ya ada dua. Ya kalau misalkan ngomongin tentang kamera pasti kalau HP ya kalau di Android-nya mungkin Google Pixel, kalau di iOS-nya berarti iPhone kan gitu. Ya mungkin kenapa gue bisa berasumsi seperti itu ya mungkin orang teknologi di dunia itu kayak misalkan Instagram, TikTok, itu udah Instagram lah. Tadinya tuh kita berfokus kepada yang landscape semua, tapi sekarang udah berfokus kepada yang reels gitu. Gue dengar di kantor terakhir tuh memang yang dibantu sekarang adalah video, bukan foto ya, nggak kayak dulu lagi. Gitu, yang presentasinya sama-sama gitu. Yang video sekarang udah 16:9 yang di up gitu. Pun kalau misalkan landscape, jadinya nanti potret. Melihatnya karena emang reelsnya tuh slide gitu. Nah. Kalau kamera kan ya nggak tahu ya. Kalau kamera selama yang gue pakai tuh ya emang landscape harusnya. Harus potret pun ya adalah potret ada gitu. Beberapa itu bisa potret. Beberapa gitu. Tapi kalau untuk video yang potret itu kayaknya cuman baru beberapa waktu ini sih kalau gue ya. Baru-baru ini yang hype-nya tuh ya which is ya didapat dari handphone lo ini. Dari handphone yang rekam kayak gini gitu. Dan gimana caranya kita videografer dan fotografer juga sekarang makanya kayak gini megang kamera udah kayak gini gitu. Makanya kenapa nggak sekalian aja diganti gitu dari kamera ke HP gitu. Iya sih, cuman gimana ya, gue adalah tim yang skeptis di mana HP bisa menggantikan sosok device kamera ini sendiri gitu loh. Terutama dari segi detail gitu kan. Terus dari segi untuk masuk ke mesin processing editing gitu. Tuh gue sangat skeptis. Dan lagi gini,
Untuk masalah video potret, oke, foto potret bisa lah, potret bisa. Karena memang beberapa untuk di produk, foto produk, terus habis itu ya foto potret orang juga itu posisinya juga pasti potret gitu. Cuman masalah video gitu loh, gimana yang biasanya gue ngisi miss unsend dari frame itu lebar gitu, tapi ini memanjang gitu loh. Gimana gue ngisi miss unsend itu gitu, gue masih belum dapet itu sih sebenarnya gitu. Iya, dan itu yang mungkin harus kita amini, dalam artian kayak ya emang zaman udah seperti ini gitu. Iya. Yang tadinya lu miss unsendnya lu penuhin kanan dan kiri, sekarang atas dan bawah gitu. Mau nggak mau gitu. Mungkin kenapa lu skeptis adalah pemikiran lu datang dari seorang kreator, mungkin dari seseorang yang membuat. Jadi gimana caranya membuat sesuatu yang menurut gue baik gitu. Tapi pasar udah tidak seperti itu mungkin sekarang. Iya, bagi sebagian orang tuh yang dibutuhkan adalah yang penting konten gue jalan, konten gue nggak jelek ya, berarti cukup aja, oke gitu. Ya udah, yang penting naik tuh konsisten gitu. Makanya sekarang kenapa tagline-nya sih, ya gue juga menyadari Halilintar satu video satu hari itu. Iya. Itu kan dulu kontroversial sekali. Iya, kontroversial sekali. Tapi sekarang gila, satu hari di YouTube tuh berapa video cuy? Iya sih. Mungkin bisa 5 atau 4 kali sekali ngupload video. Itu kan membuktikan apa? Sekarang bukan kualitas yang dicari, kuantitas gitu. Jadi supaya kuantitas itu naik, durasi tayang itu naik juga karena saking banyaknya traffic gitu. Jadi yang main unik-unikan sekarang tuh. Bukan main bagus-bagusan banyak sekarang. Lu mau nyebut siapa kayak yang bagus-bagus tuh banyak sekarang. Tapi tenggelam sama orang-orang yang unik gitu. Iya, benar-benar. Yang bikin sesuatu yang mind blown lah gitu. Iya nggak sih? Bener sih, bener. Iya, jadi kayak menurunkan itu tuh susah. Di satu sisi kualitas lu akan juga, kalau lu tidak bisa menempatkan antara yang satu dengan yang lain ya, maksudnya lu fotografer atau lu sebagai pekerja gitu. Kalau lu sebagai fotografer ya peduli setan, lu harus bikin sesuatu yang lu pengen gitu. Kayak lu pameran kayak lu apa kayak gitu. Tapi sebagai lu bekerja, lu nge-switch nih gitu. Dan beruntungnya kalau misalkan ada orang yang ketemu dengan tempat kerja yang memang sesuai dengan lu gitu. Iya. Yang seleranya tuh emang harus tinggi, high gitu. Tapi bayangkan kalau misalkan lu ketemu perusahaan yang udahlah, yang penting ada gitu. Iya, cepet. Kalau bisa satu hari 5 video ya. Lu gimana caranya mau lembur lu, mau sampai jam 12 malam lu di situ kalau misalkan emang nurutin as a creator gitu. Ya agak susah sebenarnya gitu sebetulnya. Nah, makanya yang kuat sekarang adalah yang punya apa ya? Yang punya brand gitu. Iya. Lu dikenal sebagai apa? Oke, gue dikenal sebagai ini. Ya pasar lu aja yang nyamperin. Kalau lu masih belum punya brand, susah. Gue ngalamin ya. Jadi di sini tuh gue juga sama Muammar itu proses yang bentuk branding diri kita gitu. Sebagai tim ya, gue sama Muammar gitu. Nah itu emang susah banget gitu. Kita bisa ngerjain apa aja ya. Foto apa aja kita bisa ngerjain itu. Cuman kesempatannya yang masih belum ketemu itu loh. Dulu kita pikir ya. Nggak tahu David. Kalau gue pikir dengan bisa apa aja tuh bagus tau. Iya. Gue mikirnya kayak gitu. Anjir, gue bisa foto model, gue bisa foto jurnalis, gue bisa foto fashion, gue bisa foto produk gitu. Tapi sekarang realitanya kayaknya lu harus mendalami satu deh. Iya. Lu harus fokus sama satu supaya bisa dikenal sama orang gitu. Iya. Jadi orang tuh nyantol gitu loh. Pun dengan stage, foto stage aja. Siapa sekarang? Si Naren aja dari Ismaya gitu. Mana kepikiran dia? Udah si David atau si Amar aja tuh bisa semua. Bisa semua gitu. Ya seperti yang gue bilang tadi gitu, ketika lu bisa fotografi, videografi, graphic design dan motion graphic gitu. Lu gambling, lu mau dikenal sebagai apa gitu. Gambling. Dan rate lu ada di sini aja gitu loh. Kalau lu mendalamin satu hal gitu ya. Naik gitu. Itu yang sebenarnya kayak membuat gambling di zaman digital sekarang. Yang kanan kiri lu tuh anjir, kalau lu diem tuh kayak anjir, kan gue udah lari, gue masih jalan kiri gue udah
sampai tersungkur udah di depan jauh gitu, gue masih santai jalan gitu. Tapi ya memang kayak gitu. Kalau lu kejar pun tapi kapasitas lu belum nyampe ya, nggak akan lu malah jadi sampah kalau misalkan ke depan itu gitu. Mendingan lu siap-siap dulu nih, nanti tiba-tiba lu melesat jauh dengan apa yang lu punya kan gitu. Daripada cepet tapi gambling gitu. Iya. Kayak lu bisa, kayak lu jalan, lu siapa? Saya bisa semua. Wah, kemarin gue nonton videonya Panji ya, nggak salah ya. Hal yang membuat orang tuh tidak kerja adalah salah satunya ketika lu bilang lu mau kerja apa aja. Ketika lu mau kerja apa aja, berarti lu nggak punya something yang bisa lu perjuangkan dalam diri lu supaya lu bisa punya sesuatu yang bisa dijual gitu. Anjing, boleh nih. Oke juga nih kata-katanya beliau. Iya nggak sih? Iya. Kalau lu memperjuangkan sesuatu yang lu bisa, orang juga akan menilai anjing nih value-nya keren banget nih. Tapi ketika lu, bang, terima gue dong untuk kantor lu, jadi apa aja dah? Ya udah lu jadi ini, gue bayar segini. Lah kok kecil bang? Ya kan lu mau jadi apa aja kan? Ya. Iya. Beda kalau misalkan pakai rekrutmen, terus lu melampaui batas. Rate lu berapa? 10 juta. Lah kok mahal? Ya udah, mau apa enggak nih gitu. Mau gue masuk enggak ya udah cabut baik. Gitu kan. Sama-sama butuh kan. Karena gue punya ekspertis di bidang itu dan lu membutuhkan ekspertis gue gitu. Iya. Setuju gitu. Ya nggak sih? Iya. Makanya kayaknya fokus di satu hal tuh penting. Dan prosesnya akan lebih lama ya. Iya, prosesnya akan lebih lama dan susah gitu. Tapi untuk kesana juga sebetulnya butuh waktu gitu, nggak bisa apalagi yang tadinya berprinsip bahwa lu tuh harus bisa semua gitu. Mindset gue kan sekarang harus bisa semua ya. Iya. Iya sih. Sekedar paham lah nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Tapi jadi lu kehilangan identitas yang gimana caranya lu nggak tahu nih lu harus fokus kemana karena bingung mau ngapain gitu. Iya. Karena saking banyaknya pilihan gitu. Iya. Kalau lu bisanya fotografi toh kan ya udah lu mentok di fotografi. Lu mau main ke kiri mau ke kanan kan nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah lu terpaksa fotografi, tapi fotografinya lu dalam itu lu naik kelas. Iya benar. Itu sih sebetulnya. Jadi satu bidang itu tidak membuat kita jadi apa ya? Jadi tertutup gitu loh. Karena satu bidang itu banyak banget yang masih bisa dikulik gitu loh. Toh nanti ketika lu udah naik kelas, lu akan membutuhkan ilmu-ilmu yang lain untuk mendampingi. Kayak misalkan fotografer lah. Fotografer kalau dia nggak punya ilmu manajemen juga dia nggak bisa memanage dirinya sendiri, memanage waktu, bertemu klien gelagapan. Kalau dia nggak punya komunikasi yang benar, intonasi yang enak gitu didengar, komunikatif, bahasanya tidak tertata, kan mungkin kalian juga apaan sih ini ya gitu. Nggak percaya, jadi nggak ada percaya diri gitu. Lalu nggak punya pengetahuan tentang fashion diri lu gitu. Lu gembel ketemu klien, mana klien pengen anjing gini. Apa nih fotografer kok kayak gini bentukannya gitu-gitu. Dulu pas kuliah tapi kalau setelah kuliah jangan. Kita gembel pas kuliah aja. Makanya kan kayak gitu, kayak bingung juga gitu mau ngapain kan. Bener. Jadinya gambling aja gitu sih sebetulnya. Jadi jangan salah ya, maksudnya kita sekalipun ada label dalam tanda kutip seniman yang seniman itu luas lah. Cuman ya kita juga perlu yang namanya manajemen gitu kan. Terus kita perlu pengetahuan tentang fashion juga. Kita perlu tahu tentang psikologi juga. Ya, nggak mungkin dong kita misalkan ketemu orang yang pundungan terus kita ledekin mulu. Bener. Itu baper jadi kelar yang ada. Nggak bisa kelar kerja. Mungkin lu bisa psikologi tadi, wah ini orangnya pundungan nih, gua pengen support deh. Terus ini ada orang yang emang nggak baperan nih. Nah kalau lu ketemu orang yang nggak baperan terus habis itu lu lu perlakukan sama dengan orang yang pundungan tadi, dijatak-jatak lu, diinjak-injak yang ada lu. Jadi harus menempatkan itu dan harus tepat. Gitu. Harus balance. Dan satu lagi sosiologi. Sosial itu juga penting buat gimana kita bisa masuk di kalangan atas, kalangan menengah dan kalangan bawah. Menempatkan itu kan juga penting. Itu penting. Iya, jadi semua ilmu itu di dalam fotografi, sinematografi gitu ya. Itu ada semua gitu. Kayaknya nggak di sini doang deh, maksudnya di semua bidang kehidupan ya. Di mau lu kerja apapun itu kayaknya lu harus membutuhkan kayak gitu sih. Makanya banyak orang yang bilang tuh jangan lu
boleh menguasai satu atau dua bidang, tapi jangan terlalu banyak. Iya. Karena kalau terlalu banyak gak ada kedalaman. Iya, benar juga sih. Bener sih. Oke, Arben Rambe suka olahraga. Iya. Oke, Arben Rambe suka nonton film. Tapi tetap brandingnya dia adalah fotografer gitu. Kayak kemarin gitu ya. Gue udah pede tuh kan waktu les di Darwis. Gue pede nunjukin satu foto waktu di kelasnya Mas Arben Rambe itu. Terus gue tanya, Mas, ini peluangnya untuk apa ya? Untuk bikin geger kira-kira gede nggak Mas? Terus dia lihat foto gue kan. Biasa ini nggak ada apa-apa. Kayak anjing. Gue udah sok-sokan pede kayak wah gue punya ilmu nih. Terus ternyata kena orang expert gitu kayak ya elah boy gini doang gitu kan kayak wah anjing berarti gue masih harus belajar lagi gitu loh. Buat gimana caranya foto gue itu bisa mempengaruhi seseorang itu. Jadi emang sebenarnya foto jurnalistik itu kan arahnya untuk mengarahkan seseorang kan, untuk menggiring sesuatu gitu. Nah itu menggiring opini itu yang masih harus gue kejar, gue kulik terus-terusan itu. Gitu. Iya agak sulit sih sebetulnya. Sulit. Apalagi ketika latar belakang lu beda, pendidikan lu juga berbeda gitu. Apalagi pengalaman tuh penting. Pengalaman tuh nggak bisa bohong lah. Balik lagi, jadi kalau ada yang nanya ya, kalau lu dulu kuliah seni gitu lah, terus mau lintas jurusan, ya itu nggak apa-apa karena sebenarnya ilmu itu juga kita butuh gitu loh. Kayak lu dari seni nih, S1 di seni, terus S2 lu mau ngambil sosiologi atau ilmu komunikasi, itu penting semua boy. Bisa gitu, lintas jurusan itu bisa karena gimana ya? Ada orang yang nanya, loh emang lintas jurusan nggak apa-apa? Gini, dalam kita membuat sebuah frame gitu ya, ketika kita belum kemasukan sama ilmu lain, basic ilmu lain gitu, pemikiran kita mungkin akan segitu-gitu aja gitu. Tapi ketika kita tahu teori lain tentang sosiologi, tentang ilmu komunikasi atau tentang psikologi gitu, itu akan berdampak pada pembuatan gambar kita gitu. Iya, betul. Itu akan mempengaruhi sudut pandang kita untuk membuka lebih luas. Pokoknya kalau soal ilmu mah lebih banyak lo tahu pasti lebih banyak berguna, lebih banyak lebih berbobot juga lah gitu. Entah itu pola pikir lu, entah itu gaya bicara lu, entah itu foto lu, entah itu gaya tulisan lu, pasti akan lebih berbobot dibanding orang-orang yang memang nothing gitu gue bilang ya. Nothing itu dalam arti kata ya udah gitu kerjanya. Ya udah biasa-biasa aja gitu. Gue bukan menjudge atau gimana, cuman perbandingannya antara yang punya interest banyak terhadap ilmu banyak gitu sama orang yang ya udah gitu. Gitu aja gitu. So you depend on what you read, what you heard, and what you see. Itu bener sih. Jadi dirimu itu tergantung dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, dan apa yang kamu baca gitu. Sekelilingmu lah pokoknya. Oke, ini kita tarik mundur lagi ya, masalah phone fotografi gitu. Gue masih excited sih sebenarnya di ini gitu. Yang gue pikirin lagi dari phone fotografi ini. Kalau fotografi oke lah, phone videografi lah. Bagaimana ngelok fokus gitu loh? Karena HP kentang kayak gini ya, itu kita ngelok fokus ya. Fokus udah kelok, belakang ada orang jalan, fokusnya lari gitu loh. Nah, gimana caranya ngelok fokus nanti di HP masa depan ya, entah itu iPhone sekian atau Google Pixel sekian gitu ya, dengan akurat. Dan satu lagi, masalah tolok ukur. Kalau kamera kan udah ada tuh tolok ukurnya, kayak tadi. Kalau foto di Sony, ya mungkin Alpha 7R gitu kan. Kalau video di Alpha 7S. Terus kalau untuk film gitu-gitu, ya mungkin itu tadi yang gue sebutin, ARRI, Red gitu kan, Blackmagic gitu-gitu kan. Nah kalau di HP ini nanti gitu, apa yang akan menjadi tolok ukur apa ya namanya? Tolok ukur untuk kerja, maksudnya untuk apa namanya? Untuk industri, tolok ukur industri di HP itu loh. Ya, sebenarnya sih kalau misalkan ngomongin tentang yang ide gue tentang fotografi itu kan, kita gimana caranya kita build pasar sih? Iya. Kunci dari lu diinget tuh sebenarnya simpel aja, lu unik aja gitu. Misalkan pasar maju, lu mundur gitu, jalannya lu mundur. Kayak misalkan ada jarum pentul gitu, semuanya warna-warni, tiba-tiba ada satu aja yang hitam gitu, hitam pekat gitu, semuanya hitam gitu, pasti yang kelihatan duluan yang hitam duluan gitu. Iya.
Kayak gue punya pengalaman kayak misalnya di komunitas foto-foto gitu, yang lain bayar untuk foto, gue bayar untuk video. Tapi akibatnya dia kenal gue gitu. Anjing. Itu yang diteriak Di mana aja. bangsa. Di mana aja tuh, jadi gue nge-presentnya om, boleh dong saya videoin gitu. Jadi nggak bayar gitu. Karena beda itu. Tapi kalau misalkan bayangin kalau om gue ikut dong, foto gue bagus, peduli setan kalau bagus. Gue juga bisa. Gue juga bisa gitu. Yang menjadi beda itu jadi kayak apa gitu. Nah, kekurangan lu itu jadi biarin aja jadi karakteristik lu gitu. Jadi YOLO aja gitu. Kayak fotografi ini nggak bisa nge-lock fokus, nggak bisa slow speed kayak nge-freeze gitu ya. Itu udah itu jadi kekurangan, dan pasar yang masuk tuh akan segmented gitu. Jadi suka aja yang segmentasinya yang emang lu bikin gitu. Tahu kan yang bikin gue skeptis ini bacotnya ini. Jadi mikir keras anjing. Jadi gini, antara 100 orang gitu, ada 50 kubu yang suka dan nggak suka. 50-nya tuh nggak usah lu pikirin. 50-nya aja yang lu pikirin. Suka nih 50 dari 50 itu ada satu aja yang suka gitu. Terus dia ngomongin ke orang itu bakal beranak pinang sih. Iya, beranak pinang. Dan 50 orang ini yang nggak suka ya udah biarin. Dia seleranya beda berarti. Gitu sih sebetulnya. Iya, benar sih. Kekurangan ini tuh ya udah aminin aja gitu. Nanti pun kalau misalkan emang udah berkembang, wah ternyata pasar tuh sekarang udah membutuhkan apa sih, Canon tuh ngebuat EOS R, EOS RP itu apa sih? Karena mungkin kan sekarang DSLR kan udah nggak laku. Sekarang udah ke mirrorless semua. Jadi yang mirrorless itu apa sih kelebihannya? Compact. Iya, compact. Nah, makanya dibuat gitu. Silent shutter juga ya. Silent shutter. Nah, ntar nih bayangin kalau misalkan itu berjalan dengan bagus. Budget kita bisa tekan. Iya sih. Karena itu tapi dengan orang yang sama gitu, dengan pengetahuan dan ilmu yang sama gitu. Tapi dengan kekurangan yang bisa kita tolerir dengan baik, tolerir dengan baik gitu. Tolerir dengan baik gitu. Iya kan? Iya. Entah fokusnya ngeblur kemana-mana gitu, entah kemana-mana gitu. Anjing. Apa sih yang diharapkan dari foto yang 108 mungkin ratusan megapiksel gitu? Iya. Toh nanti akhir-akhirnya dikompres. Aduh, anjing. Iya sih. Gimana ya? Kecuali lu buat di baliho, ya, buat di pamflet, buat di itu gitu-gitu. Tapi bukan berarti dengan berkembangnya phone fotografi nanti industri kamera akan mati, itu tidak. Akan ada pasarnya gitu. Iya, akan ada pasar. Nah, yang gue bahas di sini adalah pasar yang UMKM. Pasar yang bukan fotografi by kamera gitu. Iya. Fotografi akan tetap hidup dengan kamera karena memang dari dulu emang kamera. Device-nya kamera. Iya. Nah, ini kan kita berbicara tentang resesi tadi. Resesi tadi berpengaruh kepada gimana cara kita bertahan. Dengan bertahan tuh kita harus berinovasi agar diingat orang. Nah, dengan diingat orang gimana cara kita untuk menjadi beda? Dan salah satunya mungkin itu. Gimana caranya kalau kita, Mas, saya punya budget sekian nih, bisa nggak fotoin saya? Oh bisa Mbak, gini. Full pack gitu-gitu. Tapi kita pakai HP ya. Jadi kita bisa jamin kualitasnya gitu-gitu. Ini portofolio kita. Oh ya nggak apa-apa Mas. Ternyata dia suka. Ya. Akan berlanjut cuy. Bener sih. Kamera paling ya ini nggak sebanding lah dengan harga kamera gitu. Mungkin ya mungkin untuk saat ini gitu. Nggak sebanding dengan kamera yang DSLR dan mirrorless sekarang gitu yang puluhan dan harus pakai lensa, harus pakai baterai, harus pakai memori gitu. Iya. Ini one package gitu loh. Iya. Cuman sama aja sih kalau kita memilihnya iPhone juga 30 juta juga. Iya, tapi kan itu emang untuk satu mau lensa tele, mau lensa fix, mau lensa zoom gitu aja gitu. Kita nggak perlu memori gitu kan. Ini bisa lu pakai. Ini kayaknya HRD ini yang lu butuh deh. HP. Iya, HRD tuh butuh HP sih. Aduh ya Allah. Anjing. Oh, gitu sih sebetulnya. Iya. Ya itu mungkin salah satu inovasi yang mungkin mungkin kedepannya bakal rame sih, tas tahun 2 tahun ke depan gitu. Ya makanya berani nggak coba
Berani guys. Dia mau masih iya. Terus terang gue masih skeptis dia. Iya. Cuman nggak ada salahnya dicoba gitu loh. Dicoba. Cuman kalau kita gimana ya? Kalau kita memaksakan untuk HP masuk ke flash gitu, itu akan teknologinya akan sangat mahal di flashnya ya. Yang mana per unit itu harga flashnya bisa sampai 30 juta di Profoto ya kan. Ya, otomatis kita harus pakai lampu continuous kan, yang murah itu. Bisa LED, alasan doang di mana? Bisa, cuman kan masalahnya HP nggak ada lensa HP tuh gimana ya, datar, dia nggak ada lensa yang dibuat sama orang-orang tuh yang lensa fix, lensa tele, lensa zoom, cuman nge-cutter cahayanya. Ya Allah, nge-cutter cahayanya ya udah pakai styrofoam, pakai sama aja emang guys, anjing. Ya, bisa kan? Bisa. Ya nggak bisa, kliennya belum ada. Gitu. Ya, nanti kita bikin project dulu. kita bikin dulu, kita apa ya? Ya kita nyari formulanya dulu ya. Gimana ngelock fokus, gimana nata mise-en-scène di kotak gitu tadi, terus gimana siapa tahu bisa bikin freezing gitu ya. Gimana ngatur cahayanya, otomatis beda dong kita ngatur cahaya pakai kamera HP sama kamera. Tapi setahu gue sih klien nggak mau tahu lu mau pakai HP mau pakai kamera sih sebetulnya. Yang penting hasilnya bagus. Cuman rata-rata klien pasti nanya, kok kecil device-nya? Karena mereka kadang-kadang yang gede itu yang profesional gitu kan. Ini udah zaman yang kecil mas. Kita nggak perlu yang gede-gede lagi. Aman kok, aman. Santai mas, santai. Santai terus. Iya kan, budget cuma 1 juta kan, santai. Oh iya mas, saya kemarin nemu orang juga yang bisa semuanya dengan 1 juta. Ya udah, maaf ya mas, nanti dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Aduh anjing. Jadi kepo sih orangnya nih. Anjing. Ya udah. Tapi emang sih, gue kemarin denger kabar ya dari Rian, dari Koko temen gue, dari teman kita Rian. Di Surabaya itu untuk acara seminar itu di Surabaya ya, ada yang buka harga 1 juta itu udah video foto sama ada shot drone-nya. Anjing gak lu? Iya. Itu harga 1 juta, itu yang bikin matiin pasar kita tuh. Tapi mungkin mereka mainnya di kuantitas gitu. Iya, cuma masalahnya ya nggak apa-apa lah makan pakai promah gitu ya. Nanti makan enaknya di 10 kali foto gitu. Tapi emang gimana ya? Habit ini udah kebentuk dari dulu gitu. Ya, emang nggak bisa. Pasti mereka banding harga dulu buat ngap harga, tapi ya gimana ya? Tapi kan kalau lu banding harga di awal kan ya orang akan kena segitu aja gitu. Lu mau naikin rate susah. Nanti dibilangnya kok lu naik sekarang sih mas? Ya udah deh saya nyari yang murah aja. Iya kan anjing. Ya begitulah dilemanya. Aduh, itulah susahnya. Suka dukanya jadi freelancer ya, apalagi di tengah era pasca pandemi yang dimana tahun 2023 nanti kita masuk tahun terkelam katanya. Ya semoga baik-baik aja. Amin ya Allah. Karena kita masih percaya kita masih punya Tuhan, pasti itu. Itu kita percaya. Salah satunya itu yang bikin kita buat nggak gentar ngadepin 2023 sekalipun ya kita sekarang masih kere kok. Gitu. Yang penting kece. Jadi buat kalian yang mau order foto produk, fashion, terus apa lagi ya, interior, kosmetik segala macem bisa ke kita ya, masuk ke kita. Itu langsung bisa lu DM di IG gua Abacengho atau enggak Muhammad Khalid Afandi. Kita satu rumah gitu. Dia adalah gue adalah dia. Enggak. Okay? Yang harus diomongin tuh apa aja yang difoto bisa. Iya benar. Apa aja bisa difoto gitu. Bahkan kalau ada yang ngasih kalian kita foto rekonstruksi pembunuhan juga oke sih kalau harganya masuk. Yang penting tuh ada yang difoto. Iya. Ada duitnya. Gitu. Udah cukup. Gak usah dispesifikasi. Fashion. Semuanya. Tapi harganya masuk akal ya. Device kita juga nggak masuk akal. Oke. BU. Kita BU tapi nggak BU amat. Ya udah. Mungkin obrolan kita segitu dulu kali ya. Mungkin selesai ini segitu dulu. Untuk sesi ini segitu dulu. Nanti kalau ada yang mau kita bahas lagi kita bakal bikin. Kayaknya menarik nih untuk ditonton. Ya. Gitu. Jangan lupa untuk di like, subscribe,
terus ya di share ke teman-teman kalian ya. Oke. Biar gue cepet kaya cowok. 2023 resesi, viewers gue baru 17, subscriber baru 30. Wah gila, Indonesia banget anaknya. Indonesia sekali. 17 Agustus kan. Kurang Indonesia apa gue? Ya sekalipun Indonesia kayaknya nggak cinta sama gue. Ya udahlah, pokoknya intinya itu. Ya. Kalau mau order foto apapun jangan lupa ke Abah Cengu dan Muhammad Khalil Afandi. Ya.